Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi dengan NPM 2017 43501174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Saptari dengan NPM 2017 4350 1256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Yuliani, NPM 2017 4350 1184. Di sini saya sebagai editor poster. Halo, perkenalkan saya Firman. Saya di sini sebagai engineer dari aplikasi Image Classification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riani Agustiani dengan NPM 2017 43 50 12 15. Di sini saya berperan sebagai editor poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi Zulhaidar dengan NPM 2017 4350 1170. Convolutional Neural Network atau CNN adalah pengembangan dari multi-layer perceptron (MLP) yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN pertama kali dikembangkan oleh Kunihiko Fukushima, seorang peneliti dari NHK. CNN itu sendiri termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena kedalamannya jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja CNN. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP. Namun dalam CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Convolutional Neural Network yaitu neural network yang memiliki convolutional layer. Pada neural network terdapat fully connected layer. Apa sih perbedaan fully connected layer dengan convolutional layer? Fully connected layer di mana akan mengkoreksi setiap piksel pada gambar, di mana terdapat input dan output terkoreksi penuh. Sedangkan convolutional layer hanya melihat input secara lokal, di mana parameter akan di-share dengan bagian dari input yang lain. Selanjutnya yaitu konsep backpropagation. Backpropagation adalah satu model jaringan saraf tiruan yang mempunyai kemampuan mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan, serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa tetapi tidak sama dengan pola yang dipakai selama pelatihan yang menggunakan multi-layer perceptron untuk memecahkan masalah yang rumit dengan metode pelatihan yang terawasi yang memiliki ciri khusus diminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Saya akan menjelaskan algoritma dari aplikasi berikut. Untuk citra masukan akan diolah ke dalam praproses, yaitu pada proses wrapping dan cropping. Pada proses wrapping, citra masukan itu dilakukan pengecekan terhadap edge dari objek utama pada citra tersebut. Kemudian untuk proses training merupakan tahapan di mana CNN dilatih untuk memperoleh akurasi yang tinggi dari kualifikasi yang dilakukan. Pada feed forward akan menghasilkan beberapa lapisan untuk mengklasifikasi data citra yang mana menggunakan bobot dan bias yang telah diperbarui dan proses backpropagation. Pada proses backpropagation tersebut akan menghasilkan feed forward dan ditrace kesalahannya dari lapisan output sampai lapisan pertama. Citra berupa objek. Setelah objek dimasukkan, lalu ke proses inisialisasi parameter CNN, fungsinya untuk memperoleh akurasi yang tinggi dari klasifikasi yang dilakukan. Tahapan selanjutnya yaitu proses feed forward. Proses ini adalah tahapan pertama dari proses training. Tahapan selanjutnya yaitu adalah
ada proses backpropagation, yaitu adalah tahapan kedua dari proses training. Selanjutnya ada menghitung bobot dan bias. Biasanya setelah menghitung bobot dan bias akan dilakukan proses testing. Setelah menghitung bobot dan bias, selesai. Halo, perkenalkan saya Ferry. Saya di sini sebagai engineer dari aplikasi Image Classification. Di sini saya akan menjelaskan pada tampilan awal yang di sini menampilkan dari hasil kamera, kemudian di bawahnya ada ukuran presentasi dari objek yang deteksi, kemudian ukuran frame, ukuran crop, kemudian ukuran gambar yang sudah dideteksi, kemudian ada rotasi dari gambar tersebut, kemudian waktu yang dibutuhkan oleh image tersebut untuk menghasilkan sebuah prediksi. Sebagai contoh, saya di sini akan menampilkan hasil dari image klasifikasi tersebut. Di sini image klasifikasi tersebut menampilkan hasil tulisan dengan persentase 64,6%. Terima kasih. Sekian dari saya.